Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang persamaan diferensial. Kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Yang kita bahas hari ini adalah tentang persamaan diferensial homogen dan persamaan diferensial eksak. Ya. Nah, langsung aja kita mulai. Persamaan diferensial homogen, ya, suatu fungsi f(x,y) dikatakan homogen berderajat n, ya, jika memenuhi f lambda x, lambda y akan sama dengan lambda pangkat n kalikan f(x,y). Nah, jadi ini f(x,y), fungsinya f(x,y), ya, variabel x dan variabel y. Kalau x-nya diganti dengan lambda x, kemudian y-nya diganti dengan lambda y, maka akan sama dengan lambda pangkat n kalikan f(x,y). Ya. Nah, kalau ini lambdanya pangkat n, maka dikatakan bahwa fungsi f(x,y) ini berderajat n. Ya, berderajat n. Kita ambil beberapa contoh. Ya. Suatu fungsi dikatakan homogen berderajat n jika f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat n kalikan f(x,y). Contoh yang pertama, kita lihat sini, nomor 1, f(x,y) sama dengan 2x plus 3y. Ini apakah homogen atau tidak? Ya. Kita perhatikan dulu di sini. Ya. Kita ganti x dengan lambda x dan y dengan lambda y. Sehingga ini akan menjadi 2 lambda x ditambah 3 lambda y. Ya. 2 lambda x tambah 3 kali lambda y. Sehingga kalau kita uraikan menjadi 2 lambda x ditambah 3 lambda y. Ya. Nah, lambda, di sini ada lambda, di sini ada lambda, bisa kita keluarkan, ya, bisa kita keluarkan menjadi lambda kali 2x plus 3y. Ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, 2x plus 3y itu sama dengan f(x,y). Ya, jadi f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat 1, ya, dikalikan f(x,y). Ya. Lambda pangkat 1 dikalikan f(x,y). Dengan demikian, bahwa fungsi f(x,y) ini dikatakan dia homogen berderajat 1. Ya, homogen berderajat 1. Berikutnya, ya, contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. f(x,y) sama dengan 3x kuadrat plus y kuadrat. Ya. Kalau kita ganti x-nya dengan lambda x dan y-nya dengan lambda y, maka ini akan menjadi 3 kali lambda x kuadrat ditambah lambda y kuadrat. Ya, yang dikuadratkan adalah lambda x, dan ini yang dikuadratkan adalah lambda y. Nah, sehingga kalau kita uraikan, ya, lambda x dikuadratkan itu hasilnya adalah lambda kuadrat x kuadrat. Ya. Dan yang ini menjadi lambda kuadrat y kuadrat. Ya, sehingga menjadi 3 kali lambda kuadrat y kuadrat ditambah lambda kuadrat y kuadrat. Dibuka, ya, diuraikan menjadi 3 lambda kuadrat y kuadrat ditambah lambda kuadrat y kuadrat. Di sini ada lambda kuadrat dan ada lambda kuadrat, ya, masing-masing suku bisa kita keluarkan menjadi lambda kuadrat kali 3x kuadrat plus y kuadrat. Ya. Sehingga di sini 3x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan f(x,y). Ya, dan di sini depannya menjadi lambda kuadrat. Sehingga ini bisa dituliskan menjadi lambda kuadrat kalikan f(x,y). Ya, berarti
bentuknya di sini jadi lambda pangkat n ya kali f(g), maka dikatakan bahwa fungsi f(g) ini homogen berderajat 2, karena si pangkatnya lambda adalah 2, ya, homogen berderajat 2. Yang ketiga, f(g) sama dengan 3x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Apakah ini homogen atau tidak? Ya, kita periksa ya, x diganti lambda x, y-nya diganti lambda y. Sehingga menjadi 3 kali lambda x kuadrat dikurangi 2 kali x-nya menjadi lambda x ya, 2 kali lambda x dikalikan lambda y ditambah y-nya diganti menjadi lambda y dikuadratkan. Ya, sehingga menjadi seperti ini. 3 lambda x kuadrat dikurangi 2 kali lambda x kali lambda y ditambah lambda y dikuadratkan. Ya, kita uraikan di sini menjadi 3 kali lambda kuadrat x kuadrat ya, dikurangi lambda kali lambda menjadi lambda kuadrat ya, x kali y menjadi xy. Ini min 2 lambda kuadrat xy ditambah lambda kuadrat y kuadrat. Ya. Kita uraikan lagi, kalikan 3 menjadi 3 lambda kuadrat x kuadrat dikurangi 2 lambda kuadrat xy ditambah lambda kuadrat y kuadrat. Di sini ada lambda kuadrat, ada lambda kuadrat, ada lambda kuadrat. Masing-masing suku mempunyai faktor lambda kuadrat. Sehingga bisa kita keluarkan lambda kuadratnya menjadi lambda kuadrat dalam kurung ya, perkalian 3x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Dan kita perhatikan di sini yang dalam tanda kurung ini sama dengan f(g). Ya, sehingga bisa dituliskan menjadi lambda kuadrat dikalikan fxy. Ya, berarti ya, fungsi f(g) ini dikatakan homogen berderajat 2 juga. Ya, homogen berderajat 2. Ya. Ini 3 contoh yang pertama. Kemudian contoh yang berikutnya lagi. Contoh yang keempat, f(y) sama dengan 2x pangkat 2y, ya, 2x kuadrat y, min 5xy kuadrat ditambah 3y pangkat 3. Nah, ya, apakah ini homogen apa tidak? Dan kalau homogen, dia homogen berderajat berapa? Ya. Kita uraikan di sini ya, x-nya diganti lambda x, y-nya diganti lambda y. Sehingga ini menjadi 2 kali lambda x kuadrat, ya, dalam kurung lambda x kuadrat, dikalikan y-nya menjadi lambda y. Ya. Dikurangi 5 kali x-nya diganti menjadi lambda x, y-nya diganti menjadi lambda y, berarti 5 kali lambda x dalam kurung lambda y kuadrat. Ya. Ditambah lagi menjadi 3 kali y-nya diganti lambda y, ya, lambda y pangkat 3. Ini ya, kita uraikan di sini menjadi 2 kali lambda kuadrat x kuadrat, ya, lambda kuadrat x kuadrat dikalikan lambda y, ya, dikurangi 5 kali lambda x dikalikan lambda kuadrat y kuadrat ditambah 3 kali lambda pangkat 3 y pangkat 3. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi. Ya. Ini menjadi 2 kali, ini lambda kuadrat kali lambda, berarti lambdanya pangkat 3. Ya. 2 lambda pangkat 3 dikalikan x kuadrat y, ya, dikurangi, ini ada lambda, di sini ada lambda kuadrat, jadi lambdanya pangkat 3. Nah, 5 kali lambda pangkat 3 x y kuadrat ditambah 3 lambda pangkat 3 y pangkat 3. Nah, sekarang masing-masing suku di sini ya, masing-masing suku mempunyai faktor
yang sama, yaitu lambda pangkat 3. Ini lambda pangkat 3, ini lambda pangkat 3. Sehingga bisa kita keluarkan dari tanda kurung, ya, kita kasih tanda kurung menjadi lambda pangkat 3 kali, ya, lambda pangkat 3 kali 2x kuadrat y min 5xy pangkat 2, ya, ditambah 3 y pangkat 3. Ya. Nah, seperti ini. Ya, karena lambda pangkat 3-nya kita keluarkan. Ya. Nah, terlihat di sini yang di dalam tanda kurung itu sama dengan fungsi fxy. Ya, 2x pangkat 3y min 5xy kuadrat ditambah 3y pangkat 3. Kalau kita sederhanakan menjadi lambda pangkat 3 dikalikan fxy. Nah, sehingga bentuk ini sama dengan ini, ya. N-nya berapa? N-nya 3. Berarti ini memenuhi syarat sebagai fungsi homogen, ya, berderajat 3. Ini homogen berderajat 3. Nah, bagaimana dengan ini? Ya. 4x pangkat 2 ditambah 6x min x pangkat 3. Apakah ini homogen? Kalau homogen derajatnya berapa? Coba kita uraikan. Ya, f lambda x lambda y sama dengan 4 kali lambda x dikalikan lagi lambda y pangkat 3. Ya, ditambah 6 kali x-nya diganti lambda x, 6x dikalikan lagi, ya, y-nya diganti lambda y, 6 saya ulang, ya. 4x x-nya diganti lambda x, ya, 4 kali lambda x kali lambda y pangkat 2 ditambah 6 kali lambda x dikalikan lagi lambda y dikurangi lambda x pangkat 3. Nah, seperti ini. Kita uraikan nih menjadi 4 lambda x kali, ini dikuadratkan, yang kurang ini, ya, lambda kuadrat y kuadrat. Ya. Terus yang ini 6 kali lambda kuadrat, ya, lambda kali lambda kuadrat xy, 6 kali lambda kuadrat xy dikurangi lambda pangkat 3 x pangkat 3. Nah, ya. Terus, ya, ini ada lambda kali lambda kuadrat, ya. 4 kali lambda x kali lambda kuadrat y berarti 4 kali lambda pangkat 3 kalikan x dan y. Dan yang tengah, suku tengah di sini hanya menjadi 6 kali lambda berarti lambda kuadrat kali x xy. Ya. 6 kali lambda kuadrat kali xy, yang di belakang menjadi lambda pangkat 3 x pangkat 3. Nah, ya, di sini lambda pangkat 3, di sini lambda kuadrat, di sini min lambda pangkat 3. Apakah bisa dikeluarkan secara asosiatif? Ya, di sini lambda pangkat 3 dikalikan mana ini? Ya, 4xy kuadrat, 4xy kuadrat dikurangi dari sini, ya, karena lambda pangkat 3-nya depan, kurangi 8, dikurangi berapa? Ini, ya. Nah, 6 kali lambda kuadratnya dikeluarkan. Lambda kuadrat kali 6xy. Ya, yang belakang lambda pangkat 3 kali x pangkat 3 negatif. Ya, ini tidak sama dengan lambda pangkat 3 kali fxy. Ya. Nah, karena tidak sama dengan bentuk baku ini, ya, maka dikatakan bahwa fungsi ini bukan fungsi homogen. Ya, bukan fungsi homogen. Jadi Anda sekarang sudah tahu mana yang namanya fungsi
fungsi homogen dan mana yang bukan homogen. Kalau homogen, Anda akan tahu ini derajatnya berapa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang suatu fungsi efek dikatakan homogen berdasarkan jika ini ya. Nah, sekarang ada PD persamaan diferensial M X Y dx ditambah N X Y dy ya, sama dengan 0. Dia dikatakan PD homogen berderajat N jika ya, MXY dan NXY adalah fungsi homogen yang derajatnya sama. Ya, jadi MXY ini adalah homogen berderajat N, maka yang NXY ini juga merupakan fungsi homogen berderajat N juga. Ya, sama-sama berderajat N, maka dia dikatakan PD homogen berderajat N. Ya, untuk bentuk PD yang ini. Ya. Untuk mencari solusi pada PD homogen ini, kita lakukan transformasi. Ya, transformasinya apa? Yaitu dengan substitusikan ya, Y sama dengan Vx. V itu berupa fungsi juga. Ya, V itu fungsi juga, bukan variabel. Ya. Bukan konstanta, tapi merupakan fungsi juga. X-nya juga fungsi. Ya. Sehingga kalau Y diganti dengan Vx, ya, artinya V kali X, maka turunannya, ya, turunan dari Y atau dy akan sama dengan, mungkin Anda masih ingat ya, dulu pembahasan turunan, turunan U kali V, gitu ya, turunan U kali V. Turunan U kali V itu akan sama dengan apa? Kalau Y sama dengan U kalikan V, ya, maka Y aksen akan sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Ya, ini V. Ya. Dalam artian ini adalah DU, ya, DU dikalikan V ditambah U dikalikan dV. Nah, dV turunannya dari V. Ya, aksen sama dengan itu. Ya. Nah, sekarang kalau di sini Y sama dengan Vx, ya, maka akan sama dengan dapat turunannya apa? Ya. Turunan dari V kali X, ya, tentu saja V aksen X ditambah Vx aksen, atau dV kali X ditambah V kali dx. Ya, dy sama dengan V dx ditambah X dV. Ya. V kali dx ditambah X kali dV. Ya. Nah, sekarang kita substitusikan ya, dengan transformasi tersebut diperoleh suatu PD dalam X dan V dengan variabel terpisah. Contohnya, X kuadrat plus Y kuadrat kali DX sama dengan XY dy. Ya. Nah, apakah ini homogen? Ya. Anda bisa cek. Ya. Anda bisa cek ini hasilnya homogen apa tidak. Ini homogen berderajat berapa, ini homogen berderajat berapa. Ya, silakan dicek sendiri. Kemudian ya, kita substitusikan, ya, ini mencari solusinya. Kita substitusikan Y sama dengan Vx dan dy-nya sama dengan V dx plus X dV. Ya, seperti yang ini tadi. Ya.
dy sama dengan v dx ditambah x dv. Nah, sehingga kita masukkan di sini x-nya tetap ya, berarti ya x-nya tetap x kuadrat plus y kuadrat, y-nya diganti vx. Ya, y-nya diganti vx sehingga menjadi x kuadrat ditambah vx kuadrat ya dikalikan dx. Dalam kurung masih ada tetap ya. Ditambah x kali y dy, x-nya tetap, y-nya diganti menjadi v kali x, ya, dy-nya diganti yang panjang. Ya. Nah, melanjutkan hasilnya apa? Ya, sehingga akan kita peroleh bahwa x kuadrat ditambah vx kuadrat, ya, y-nya diganti menjadi vx ya, dikuadratkan kali dx, dx-nya tetap, ya, ditambah x kali y, ya, x-nya tetap, y-nya diganti vx, berarti x kali vx, ya, dikalikan dy, d-nya yang ini, ya, dy-nya yang ini, ya, v dx ditambah x dv. Nah, ya, x dikalikan vx dikalikan lagi v dx plus x dv. Nah, kita jabarkan lagi menjadi x kuadrat plus v kuadrat x kuadrat kali dx ya, ditambah ini menjadi x kuadrat v gitu ya. Nah, ini x kuadrat v dikalikan v ya, x kali x kuadrat, v kali v kuadrat ya, x kuadrat v kuadrat kali dx ditambah ini dikalikan x dv ya, x jadi x-nya pangkat 3 ya, dikalikan v, x pangkat 3 v dv ya, x pangkat 3 v dv. Nah, sekarang kita kelompokkan yang ada dx-nya ya, kelompoknya ada dx-nya menjadi apa gitu ya. Ini ada semuanya ini dikalikan ditambah dengan yang ini dx, sama-sama dx ya. Yang ini kan dv yang berbeda. Jadi x kuadrat ditambah x kuadrat v kuadrat dx ditambah x kuadrat v kuadrat dx. Jadi apa? X kuadrat ditambah ini sama ya, x kuadrat v kuadrat ditambah x kuadrat v kuadrat. Ya, hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 2 kali x kuadrat y ya, ditambah dengan yang ini. Ya, x kuadrat plus 2 kali x kuadrat v kuadrat dx ditambah dengan yang ini, x pangkat 3 v dv, x pangkat 3 dv. Sehingga bisa kita keluarkan x kuadratnya, ya, x kuadratnya dikeluarkan, ya, sehingga menjadi x kuadrat kali 1 plus 2v kuadrat. Benar ya, karena x kuadratnya keluar menjadi 1 di sini ya. X kuadrat kali 1 itu x kuadrat dikalikan 1 plus 2v kuadrat ya. Jadi, keluar ya, x kuadratnya keluar ya, sehingga ya 1 plus 2v kuadrat dx ditambah 3x kuadrat v dv sama dengan 0. Nah, ini bisa kita pisahkan ya, sehingga menjadi bentuk PD variabel terpisah. Ya. Ini x kuadrat dengan dx, ya. Ini v dengan dv, sehingga 1 plus 2v kuadrat ini harus hilang dari suku yang pertama, yang kedua x pangkat 3 ini harus hilang dari suku kedua, sehingga harus dibagi dengan ya ini 1 plus 2v kuadrat ditambah 3 ditambah x pangkat 3 ya, dibagi dengan itu ya, dibagi dengan x pangkat 3 kali 1 plus 2v kuadrat.
Sehingga yang dx ini, ya, yang dx ini kalau dibagi ini, ya, x pangkat 3, ini x baru x kuadrat, berarti per x gitu ya. Masih ada seper x, terus yang 1 plus 2v kuadrat bagi 1 plus 2v kuadrat 0, ya. Hingga ini menjadi seper x ya, karena x kuadrat dibagi x pangkat 3 menjadi seper x pangkat 1 ya, dikalikan dx ditambah x pangkat 3 dibagi ini ya, coret-coret hilang ya, habis x pangkat 3-nya tinggal 1. Nah, hanya tinggal dibagi dengan 1 plus 2v kuadrat. Ya. Nah, jadi apa? Tinggal v dibagi 1 plus 2v kuadrat. X pangkat 3-nya hilang. Ya. Habis dicoret-coret, habis. Nah, sekarang tinggal langkah terakhir, yaitu pengintegralan. Ya. Ini diintegralkan jadi apa, yang ini diintegralkan jadi apa. Jangan lupa lagi, kalau di sini seper x, ya, integral seper x, itu akan sama dengan ln x. Ya. Integral dx per x, ini sama dengan ln x. Kalau 2 per ya. Tinggal kita selesaikan, ini akan menjadi ln x ya, ln x. Yang ini jadi apa kira-kira? Ya, kalau dimisalkan misalkan. Nah, misal U sama dengan apa? 1 plus 2 V, nah, V kuadrat. Ya. Maka du per dx sama dengan apa? Turunannya ini jadi satunya jadi 0, terus yang 2v kuadrat. Ini di dv ya, bukan dx ya. dv. Nah, du per dv, maaf ya. Karena variabelnya v di sini. Du per dv sama dengan satunya jadi 0, yang ini menjadi 4v. Ya, 2 kali 2, 4, tinggal v-nya pangkat 1. Sehingga dv-nya, dv-nya sama dengan apa? Ya, dv-nya pindah ke kanan, jadi ini menjadi du-nya tetap, ya, dibagi 4v. Oh, di atas masih ada v di sini ya. Sehingga integral yang ini ya akan menjadi apa? Integral v dv dibagi 1 plus 2v kuadrat udah dv ya, sama dengan apa ini? Ini integral ya. Nah. Oh, ini diganti v ya. Nah, diganti v kuadrat. Betul ya? Oh, diganti u sini ya. U. Nah, 1 plus 2v kuadrat itu sama dengan u. Ya, terus yang dv-nya ya, dv-nya berubah menjadi apa? Ya, v per u dikalikan dv-nya ini tadi ini ya. Nah, du per 4v. Ya, berarti ini v-nya bisa dicoret-coret habis, tinggal integral seper u
du. Nah, gitu ya. Sama dengan apa? Ya. Len u. Nah, u-nya kita kembalikan menjadi len u-nya apa? 1 plus 2. 1 plus 2 V kuadrat. Len dari itu. Nah, ya, berarti ini sama dengan apa? Ya, ini sama dengan ini tadi len X tambah seperempat. Ini masih ada seperempat di sini ya. Ini seperempatnya ini. Nah, kurang tadi ya. Nah, seperempatnya belum tertulis tadi di sini. Ini ada seperempat. Nah, ini ya, empatnya di sini. Nah, ya, ini seperempat. Nah, ini seperempat. Ya. Nah, ya, seperempat len 1 plus 2V kuadrat sama dengan C. Ya. Oke. V kuadratnya, ya, kembalikan ya. Y kuadrat per X kuadrat. Ya, V-nya kalau Y sama dengan 2Vx, maka V sama dengan Y per X. Ya, V sama dengan Y per X. Ya, dari sini. Ya, dari bentuk ini, ya, Y sama dengan Vx, maka V sama dengan apa? Y dibagi X. Nah, ini menjadi ini. Nah, gitu. Ya. V-nya ini berubah menjadi Y per X. Nah, ya. Ini contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, kita lihat di sini solusi dari PD ini. Ya, solusi dari PD ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita ubah Y-nya menjadi Vx. Ya, Y sama dengan Vx. Sehingga dy sama dengan V dx plus X dV. Ya, sesuai uraian yang di atas tadi. Ya. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya, X kuadratnya tetap, dikurangi 2X-nya tetap, Y-nya diganti Vx, ya, 2X Vx, gitu ya, ditambah Y kuadrat, berarti Vx dikuadratkan, kali dx, ditambah min, ya, X kuadratnya tetap, ditambah 2 kali X kali, ya, Y-nya diganti Vx lagi, ya, dy-nya diganti ini. Sehingga apa? Masukkan aja ke situ. Ya, sehingga diperoleh bahwa ini kuadrat min 2x Vx ditambah Vx kuadrat dx ditambah min x kuadrat ditambah 2x Vx dikalikan, nah, d-nya panjang ini. Ya, V dx ditambah x dv. Nah, min x kuadrat ditambah V dx ditambah x dv. dv-nya mana tadi? 2x kali y, y-nya Vx ya, y-nya Vx, dy-nya ini sama dengan 0. Ya, diuraikan, ya, tadi sederhanakan di sini ya. X kuadrat min 2x kuadrat V, 2x kuadrat V ditambah V kuadrat x kuadrat, ya, masih dalam kurung kali dx, ya, X kuadrat min 2x kuadrat V ditambah X kuadrat V kuadrat dalam kurung kalikan dy.
ditambah lagi yang ini, ya, min X kuadrat dikalikan V dx, min X kuadrat dikalikan V dx, itu artinya min X kuadrat V dx, ya, min X kuadrat V dx, terus min X kuadratnya dikalikan X dv, maka min X pangkat 3 dv. Betul ya? Ini X kuadrat, ini X, yang berarti X pangkat 3 dikalikan dv. X pangkat 3 dv. Terus yang ini, ya, 2X dikalikan Vx dikalikan V dx. 2 kali X kuadrat V, 2X kuadrat V dikalikan V. Jadi 2X kuadrat V kuadrat dx, 2X kuadrat V kuadrat dx, ditambah yang ini dikalikan X dv. 2 kali X kuadrat V ditambah dikalikan, ya, 2X kuadrat V dikalikan X dv. Jadi 2X pangkat 3 kali V dv. Ya, 2X pangkat 3 V dv. Nah, sini ada dx, ada dx, ada dx, ya, dijumlahkan. Ya, bisa dijumlahkan. X kuadrat dikurangi 2X kuadrat V, di sini X kuadrat V juga, ayo dikurangi, ya. Di min 2X kuadrat V, min lagi X kuadrat V menjadi min 3X kuadrat V. Ya. Min 3X kuadrat V. Terus yang ini X kuadrat V kuadrat ditambah 2X kuadrat V kuadrat, hasilnya apa? Ya, ditambah, ya. Jadi ini 1, ini 2, maka menjadi 3 kali. Nah, kali apa? Ya. X kuadrat V kuadrat. Ya, 3 kali X kuadrat V kuadrat. Nah, semuanya dikalikan dengan dx. Kemudian yang dv, ya, yang dv yang biru ini, min X pangkat 3 dv ditambah 2X pangkat 3 V dv. Ya, tetap, ya, seperti ini, min X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 3 V dv. Ya. Berikutnya menjadi, ya, ini X kuadratnya dikeluarkan, ya, menjadi 1, ya, X kuadrat kali 1 menjadi X kuadrat, benar, ya. 1 dikurangi 3V ditambah 3V kuadrat. Karena ini X kuadratnya udah keluar ke sini. Ya. Jadi seperti ini, yang belakang menjadi ini X pangkat 3-nya dikeluarkan. Ya. Ini sama dengan min 1, karena sini min, ya. Min 1 kali X pangkat 3 ditambah X pangkat 3-nya keluar, jadi tinggal 2V saja. 2V. Semuanya dikalikan dv. Ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi variabel terpisah. Ya. Ini dx dengan x saja, ini dv dengan yang dalam kurung ini saja. Berarti harus dibagi dengan yang ini, 1 min 3v plus 3v kuadrat, dibagi lagi dengan mana? X pangkat 3. Ya. X pangkat 3 kali 1 plus 3V plus 3V kuadrat. Nah, sehingga menjadi apa? Ini coret, habis, ya. Tinggal X kuadrat dibagi X pangkat 3, jadi 1/X saja kali dx. Ya, 1/X kali dx. Ditambah yang ini, ya. Ini 1 min 2V, 1 min 3V plus 4. Nah, tidak bisa dicoret, ya. Tidak bisa dicoret. Harus langsung. Ini X pangkat 3-nya habis, ya. Coret-coret tinggal 1, ini dibagi itu. Ya. Min 1 plus 2V dv dibagi 1 plus 3V plus 3V kuadrat. Ya, sama dengan 0. Hingga apa? Tinggal diintegralkan.
Integralnya ini apa? Oh, ln X. Integralnya ini apa? Dihitung misalnya, ya kan? Ya, misal lagi di sini. Ya, misal, apa yang dimisalkan? Ya, 1 min 3V plus 3V kuadrat V kuadrat ya sama dengan bukan sama dengan ya. Misal U, nah U sama dengan sama ya. Misalkan U sama dengan ini min 1 ini. Ya, min 1. Maka DU dV sama dengan apa turunannya terhadap V? Ini 0, ini tinggal min 3, yang ini tinggal plus 6V. Plus 6V. Nah, ya. Ini bisa juga disederhanakan menjadi min 3 nah, atau 3 ya. Atau 3, maaf. Enggak usah. Minnya enggak usah. Ya. 3 kali 1 plus ini min 1 ya. Min 1 plus 2V. Nah, 3 kali min 1 plus 2V. Ya. Ini DU per dV-nya. Sehingga dV sama dengan ya, DU dibagi ini. Nah, 3 kali min 1 plus 2I dalam kurung. Nah, sehingga bentuk yang ini jadi apa? Ini ln ya. Ln X. Nah, yang ini ln X. Yang ini integral min 1 plus 2V dibagi apa? 1 min 3V plus 3V kuadrat U ya. Misalnya U dikalikan dV-nya sama dengan ini. Nah, ini dV-nya. DU per berapa? Ini 3 kali min 1 plus 2 apa tadi? Ini 2V ya ini ya. 2V. Nah, 2V. Nah. Ini U ya, bukan 4 ya, ini U. U. Nah, U. Kalau bisa dicoret ini, coret ya. Coret ya. Sehingga menjadi sepertiga dari tiganya ya. Ini ln X ditambah sepertiganya dikeluarkan sepertiga kali integral seper U ya, kali DU ya sama dengan ln X ditambah sepertiga kali
Integral 1/u du itu adalah ln u. Nah, ya. Ini sama dengan 0, sama dengan C ya, karena diintegralkan ya. Jadi ln X ya, ditambah sepertiga, ya, U-nya dikembalikan ke fungsi asalnya. Nah, ini ya. Ln dalam kurung min 1 oh 1 ya. 1 min 3V. Oh, ini 1 min 3V ya. Ini salah. 1 min 3V nah, plus 3V kuadrat. Nah, begini. Ya, sama dengan C. Ya, sama dengan C. Ya. Terus apa? V-nya dikembalikan lagi ke, V-nya dikembalikan menjadi Y per X V-nya. Ya, V-nya menjadi Y per X. Sehingga ini 3, yang ini menjadi 3Y per X, yang ini menjadi 3Y kuadrat per X kuadrat. Ya. Ya. Nah, sebagai latihan, ya, Anda kerjakan 3 soal berikut ini. Ya, 3 soal berikut ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke PD eksak. Ya, suatu PD bentuknya seperti ini. Ya. Ya. Suatu PD MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Dikatakan PD eksak jika ada suatu fungsi fxy sehingga ya, turunan dari fxy ini ya, terhadap x, turunan fxy ini terhadap x akan sama dengan mxy. Dan turunan fxy terhadap y, y ya, akan sama dengan nxy. Maka dia dikatakan PD eksak. Ya. Tapi lebih mudahnya lagi, untuk mengetahui dia PD eksak atau tidak, kita periksa apakah suatu PD merupakan PD eksak atau tidak dengan cara ini. Ya. Do M per do Y sama dengan do N per do X. Jadi kalau yang dx ini ya, depan dx ini diturunkan terhadap Y, ya, jika depan ini diturunkan terhadap Y, akan sama dengan nilainya ya, jika NXY ini diturunkan terhadap X. Ya. Contohnya, apakah ini PD eksak atau bukan? Ya. Nah, di sini X kuadrat min Y dx dikurangi X dy, maka ini dianggap sebagai M XY. Dan yang min X ini dianggap sebagai N XY. Ya. M XY-nya adalah X kuadrat min Y, sedangkan N XY-nya adalah min X di sini. Ya. Sekarang kita turunkan ya. Kita turunkan masing-masing. Yang MXY ini diturunkan terhadap Y, ya. Yang N nano ya, diturunkan terhadap X. Sama enggak nilainya? Gitu ya. Kalau ini diturunkan terhadap Y, hasilnya apa? Ini dianggap sebagai konstanta, sehingga turunan terhadap Y-nya adalah 0. Nah, yang ini diturunkan terhadap Y, hasilnya min 1. Ya. Sedangkan yang NXY sama dengan min X ini diturunkan terhadap X. Ya.
Maka do n do x itu artinya ya turunan min x terhadap x ya min 1. Ya. Jadi turunan yang depan ini yang dx ya, turunan ini terhadap y akan sama dengan turunan n xy terhadap x. Ya, maka dia dikatakan PD eksak. Ya. Ini adalah PD eksak ya, karena turunan terhadap y dari nx akan sama dengan turunan terhadap x dari nx, nxy. Ya. Nah, bagaimana cara penyelesaian masalah ini? Ya, kita bisa menggunakan persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang pertama yang mana? Persamaan yang pertama adalah ini. Ya, do f per do x sama dengan mxy. Nah, ini artinya turunan fungsi f terhadap variabel x itu akan sama dengan m xy-nya. Ya. Kalau turunannya f terhadap x adalah mxy, maka f-nya sendiri bisa ditentukan dengan integral. Ya, f-nya sendiri bisa ditentukan dengan integralnya mxy. Ya. mx-nya sendiri adalah x kuadrat min y. Jadi ini integral x kuadrat min y dx. Ya. Apa integralnya? Ya, x kuadrat diintegralkan terhadap x, artinya sepertiga x pangkat 3, dan integralnya min y terhadap x sama dengan min y kali x. Ya. Min y kali x atau x kali y sama aja. Ya. Ditambahkan dengan konstanta c. Ya. Konstanta c-nya apa? Konstanta c ini bisa berupa variabel y. Karena apa? Karena kalau diturunkan, ya, variabel y diturunkan terhadap x kan menjadi 0 juga. Ya, kalau ini diturunkan sepertiga x pangkat 3 diturunkan terhadap x hasilnya x kuadrat, ya. Kemudian min xy diturunkan terhadap x hasilnya adalah min y, ya, x-nya hilang. Kalau ini berupa variabel y, ya, diturunkan terhadap x hasilnya 0 gitu ya. Hasilnya 0. Ini dianggap sebagai konstanta ya, walaupun ada y-nya, tapi karena diturunkan terhadap x maka hasilnya 0 juga, hasilnya sama dengan x kuadrat min y. Semuanya diturunkan, hasilnya adalah x kuadrat min y. Nah, berapa nilai CY ini? Ya, CY ini bisa 1Y, bisa 2Y, bisa 3Y gitu ya. Bisa juga 5Y kuadrat misalnya gitu ya. Karena kalau diturunkan terhadap x hasilnya juga 0 juga. Nah, untuk menentukan berapa nilai CY ini kita pakai ini ya, untuk mencari CY turunkan fx terhadap y. Ya. Do f do y, kalau tadi do f do x-nya, sekarang kita cari do f do y-nya. Nah, do f do y-nya sama dengan apa? Ya. Nah, karena di sini f-nya adalah ini, ya, f-nya adalah ini, ya. Ini diturunkan terhadap y, hasilnya apa? Ya, turunkan terhadap y hasilnya apa? Ini variabelnya x diturunkan terhadap y jadi 0 kan? Ya. Untuk yang ini diturunkan terhadap y hasilnya adalah min x. Ya, diturunkan terhadap y hasilnya min x. Yang ini diturunkan terhadap y hasilnya c. Gitu ya. Nah, hasil penurunan f terhadap y ini akan sama dengan n x y. Ya. Nah, turunan dari ini ya, sepertiga x pangkat 3 min xy tambah cy ini turunkan terhadap y, hasilnya adalah ini jadi 0, ini menjadi min x, yang ini adalah turunannya c terhadap y. Ya, turunannya cy. Di sini c aksen y. Ya. Karena di sini tadi y-nya bisa pangkat 2, bisa pangkat 3, ya. Kalau diturunkan ya tidak langsung c, tapi ya turunannya ini semua, ya. Min x ditambah c aksen y. Ya, ini sama dengan nxy. Nxy-nya berapa? Ini. Ya, nxy-nya sama dengan min x. Ya, sehingga min x dipindah ke kanan,
menjadi plus X kan, min X ditambah X hasilnya 0. Berarti C aksen Y sama dengan 0. Ya, C aksen Y sama dengan 0. Ya. Dengan demikian maka CY-nya ya, turunan Y terhadap turunan CY terhadap Y adalah 0, maka CY-nya sama dengan integral 0 dy. Ya, ini kan turunannya sama dengan 0, maka C-nya sendiri adalah integralnya 0 terhadap variabel Y. Sehingga CY sama dengan apa? Konstanta C. Ya, maka diperoleh apa sini Fx-nya sama dengan sepertiga X pangkat 3 min XY plus C. Nah, ya. Jadi C-nya benar-benar tidak ada variabelnya, ya, benar-benar sebuah konstanta, tidak ada Y-nya. Ya. Oke, ini penyelesaian dengan persamaan yang pertama. Bisa juga kita selesaikan dengan persamaan yang kedua, yaitu kalau diturunkan terhadap jika F diturunkan terhadap Y, maka menghasilkan N XY. Ya, dengan cara yang sama. Sekarang kita pakai yang do F per do Y sama dengan N. Ya. Kalau turunan F terhadap Y sama dengan N XY, ya, maka F-nya sendiri turunannya F sama dengan ini, maka F-nya ya integralnya ini, kan gitu ya. F-nya sama dengan integral dari N XY dy di sini, karena sini juga dy. Ya. N XY sendiri sama dengan min X, ya, jadi integral min X dy. Apa integralnya min X dy? Ya, sama dengan ya, karena di sini dy, di sini min X, ya. Sehingga min X ini dianggap sebagai konstanta. Ya, integralnya dari ini tinggal dikalikan dengan Y, ya, ditambah dengan Cx. Nah, tambah dengan Cx. Kenapa Cx ini? Ya, konstanta di sini bisa berupa variabel X juga, ya, karena kalau diturunkan terhadap Y hasilnya 0 juga. Ya. Jadi Fx-nya sama dengan min XY plus Cx. Cx ini bisa 2x, bisa 3x, bisa 5x kuadrat, bisa min X pangkat 3 misalnya, ya. Karena kalau diturunkan terhadap Y hasilnya juga akan 0. Ya. Nah, berikutnya bagaimana cara menentukan Cx di sini? Ya, Cx-nya berapa ini? Maka kita pakai turunan Fxy terhadap X. Ya, untuk mencari Cx, tentukan turunan Fxy terhadap X. Ya. Apa do F per do X-nya? Ya, F-nya adalah ini. Ya, F-nya adalah ini. Ya. Diturunkan terhadap X. Ya, berarti apa ini hasilnya diturunkan terhadap X? Min XY diturunkan terhadap X hasilnya adalah min Y, ya, ditambah Cx diturunkan terhadap X, ya C aksen X, gitu ya. Nah, turunan F terhadap X itu akan sama dengan Mx, ya, sama dengan Mx, ya, benar ya. Ya, sama dengan Mx, turunan F terhadap X sama dengan Mx. Ya. Nah, turunan F terhadap X tadi apa? Min Y plus C aksen X. Min Y plus C aksen X. Mx-nya sama dengan X kuadrat min Y. Ya. Berapa nilai C aksen X-nya? Nah, kan? C aksen X-nya sama dengan ini min Y-nya, pindah ke kanan, ketemu dengan min Y juga, jadi habis. Ya. Min Y pindah ke kanan jadi plus Y. Min Y ditambah Y, 0. Kan, ya. Jadi C aksen X sama dengan X kuadrat. Nah, berapa Cx-nya? Nah, ya. Berapa Cx-nya? Turunannya Cx adalah X kuadrat, maka Cx-nya sendiri adalah integralnya dari
X kuadrat ya, terhadap X. Sehingga Cx sendiri sama dengan apa integralnya? Sepertiga X pangkat 3 plus C. Ya. 3 pangkat 3 plus C. Ya. Ini Cx-nya. Sehingga kita tambahkan sekali. Ya. Jadi Fx-nya sama dengan min XY ditambah Cx-nya ini. Ya. Diperoleh Fxy sama dengan min XY ditambah dengan ini. Artinya sepertiga X pangkat 3 dikurangi XY plus C. Nah, ya. Ya, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, berikutnya ini beberapa soal Anda coba selesaikan, tentukan dulu apakah ini eksak atau tidak. Ya, dengan pembuktian tadi. Ya, diturunkan terhadap X, ya, ini turunkan terhadap X, ini terhadap Y. Ya, ini turunkan terhadap Y akan sama dengan jika ini turunkan terhadap X. Ya. Ya. Berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 soal Anda tentukan dulu eksak atau tidak. Jika eksak, tentukan solusinya dengan cara yang di depan tadi. Boleh pakai persamaan yang pertama atau boleh pakai persamaan yang kedua. Ya, silakan pilih salah satu saja, tidak perlu kedua-duanya. Ya. Oke, silakan Anda coba kerjakan sebagai latihan. Ya. Terima kasih, selamat berjumpa kembali nantinya ya, dalam video-video berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.